Selanjutnya, sambutan Yang Mulia Sri Paduka Datu ke-40 Andi Maradang Makulau SH Opu Tobau. Kepada Opu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berkumpul tokoh-tokoh lalu hari ini kita buktikan bahwa tahun lalu bisa bersatu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Adinda saya di Sudirman, kebetulan basicnya sama-sama di perusahaan asing. Ya, tentunya cara kerja kita bersama menata dalam suatu sistem. Bapak Sekretaris Ketua KKNS yang saya sangat hormati walaupun baru sekali ketemu, Ketua Umum KR, saudaraku Bu Hari Kahar Musakar, nama besar bagi Sulawesi Selatan. Saudaraku Dr. Andi Harfi, kebetulan dia ada Jakarta dan kami punya sejarah, tapi nggak perlu cerita di sini. Bapak Wali Kota Makassar, sering kita ketemu Bapak Pak Dani Womanto. Terima kasih sudah memberikan nama jalanan di Jemma, di Kota Makassar. Luar biasa. Bapak Wali Kota saya, Kota Palopo, Bapak Yudas Amir. Saya tahu Bapak bahwa tempaan demi tempaan sebagai wali kota tidak mudah. Namun yakinkan dalam dirinya Pak Wali bahwa saya senantiasa menjadi jiwa daripada wali kota Palopo. Demikian pula kepada Bupati Ibu Indah. Tadi memang Pak Buhari pintar sekali merangkai kata-kata. Tapi saya sepakat. Karena menurut saya Mas Luhut Utara harus dipimpin dengan cara-cara yang lembut, penuh keindahan. Karena kalau tidak, macam Pak Buhari nanti mau jadi Bupati Luhut Utara dengan caranya dia. Karena begini, sejarah. Luhut Utara itulah tempat Islam masuk pertama kali. Disitulah Lapatiwara, Latulu ke-15. Hadir di situ. Dan kemudian Bapak Bupati Jawa Timur, mohon maaf Bapak, 2 kali nih saya mau ke sana, tapi harus balik lagi karena jembatan miring betul nih. Saya punya paman, meskipun saya datu, dulu nggak pernah saya berani melawan paman saya, yaitu adalah Andi Hatta Marakarma.
karena saya sejak kecil bersama-sama beliau di Bina, sepeda, digandeng sepeda sama beliau. Haji Tahir, seniorku, selalu saya panggil senior. Meskipun umurnya mungkin kita sama, tetap saja kita senior. Lalu kemudian Tabe, Pak bicara Lutfi Anda Mukti. Dalam sistem adat kedatuan Lu, jika ada beliau, saya tidak boleh bicara. Tapi saya minta izin, kali ini saya melanggar tatanan adat. Tapi sudah sebelumnya. Para tokoh-tokoh pemuda agama, para panitia yang sudah melaksanakan apa yang hari ini kita lakukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kita sebagai Wijatolu pandai-pandai mensyukuri nikmat Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Luar biasa. Karena baru sekali ini saya melihat berkumpul tokoh-tokoh Tanah Lu. Ditambah tadi oleh KKSS, Bapak. Dalam sekarang juga saya nyatakan bahwa dia Toluki. Karena konstitusi Kedatuan Lu 3 hari 3 malam Anda makan dan minum di Tanah Lu dan berbuat kebaikan di Tanah Lu, maka tolong nih. Tidak ada di Tanah Lu yang bisa menyatakan dirinya bahwa saya saja yang murni orang Lu. Tidak ada satupun. Oleh karena itu, Ibu Bupati, ini urusan politik kadang-kadang susah. Saya berani nyatakan bahwa Ibu Indah itu adalah orang Lu. Jangan dipakai untuk urusan politik. Jangan digunakan. Saya lawan itu. Ya. Terima kasih kepada Pak Buhari, Saudara Andi Arfi, seluruh tokoh-tokoh Tanah Lu, bahwa dengan merendahkan diri, menekan ego masing-masing untuk memulai menyatukan organisasi kita ini. Ini betul-betul keresahan saya. Ketika tadi digambarkan 2 kepala ular, saya makin resah. Karena kadang-kadang kepala ular itu saling pitok. Ya, ini enggak boleh. Saatnya Wijatolu bersatu dalam satu organisasi tunggal. Urusan nama, urusan siapa ketua, itu bukan esensi. Nah, esensi adalah payung Lu. Kalian berdiri membawa payungnya Lu. KKLR, KKTL, simbolnya adalah payung. Sama dengan Kedatuan Lu, sama dengan Kota Madia kalau Polapo, Bupati Lu. Menggunakan simbol yang sama. Artinya apa? Bukan kepentingan diri Anda yang harus tahu. Bukan kepentingan ketua umum. Tapi kepentingan bagi seluruh Wijatolu. Oleh karena itu saya sangat bahagia bahwa hari ini
dengan segala kerendahan hati kedua pemimpin KKLR dan KKTL mau duduk bersama bersatu. Harapan saya hari ini kita telurkan sejarah, kita panjangkan tonggak sejarah demi tanah Luwu. Saya dulu senantiasa siap menghibahkan diri saya untuk tanah Luwu. Bapak bijan, selila bijan Luwu. Maaf, saya suka emosi kalau bicara ini. Karena kegalauan saya selama ini hampir 9 tahun saya sebagai datuk nggak menghasilkan apa-apa. Tidak ada satupun yang bisa saya hasilkan. Apalagi kalau kita bicara tentang kemuliaan tanah Luwu. Apa yang kita lakukan? Tidak ada yang saya lakukan. Bagi saya sangat sia-sia hidup saya. Tapi hari ini sungguh bangga. Mulailah Pak Buhari, tokoh-tokoh tanah Luwu, siapapun, mari kita sama-sama bersatu. Alam kita dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah keluar seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang diberikan alam yang lengkap. Tapi tidak cukup alam. Itu kan jargon yang membuat kita jadi lemah. Menurut saya, alam bukan karya manusia, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada manusianya Wijayanto Luwu agar digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakatnya. Jika ini tidak, termasuk bupati, wali kota, tidak dilakukan, maka Anda menodai amanah. Saya dulu selalu di samping kanan saya ada pakau. Pakau itu bukan senjata. Tapi aku mengingatkan senantiasa kepada diri saya bahwa Anda itu jangan hanya berpikir materi. Tapi jiwanya bagaimana? Alam sudah diberikan, namun sumber daya manusianya yang belum jalan. Belum mau bersatu untuk mengelola alam yang kita yang indah ini. Semua hanya menonjolkan ego. Semua hanya menunjukkan status tingginya. Di Luwu tidak perlu. Yang kita perlu adalah hasil karya para pemimpinnya. Termasuk saya. Termasuk ketua umum KKLR, KKTL, tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Bapak Gubernur, dalam hati kecil saya sungguh menyayangi Anda. Sebagai seorang pemimpin, kalau di Kedatuan Luwu disebut Batuna Sulawesi Selatan. Artinya tempat kami meminta perlindungan. Seluruh tanah Luwu juga meminta itu. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan
adinda saya, Gubernur Sulawesi Selatan, para tokoh Tanalu. Ada 3 program utama dari Kedaton Luwu yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, Monumen Dodopuri Temalara masih terus tegak karena niatannya belum tercapai. Dodopuri Temalara artinya laksanakan amanah itu sampai tuntas. Sampah meminta sesuatu darinya. Itulah yang dilakukan oleh Datuan di Jammu. Meskipun dia sebagai seorang raja besar, namun dia rela menjadi miskin karenanya. Demi Tanalu, dipancangkanlah monumen Dodopuri Temalara. Artinya kita semua Wijato ini belum boleh menurunkan monumen itu karena belum terlaksana. Apa itu? Saya kemarin bicara dengan Bapak Wali Kota bahwa pertahankan budayanya Tanalu. Karena kelebihan kita Pak Wali, Bupati, dan budaya. Budaya yang paling tinggi di Tanalu adalah kemuliaan manusianya. Saya tidak bangga dengan bangunan yang tinggi, tapi manusianya tidak tinggi nilainya. Itu tugas para pemimpin. Itu satu. Yang kedua, oleh karena itu saya akan berjuang untuk mengembalikan kawasan adat, kawasan Laleb Bata. Disitulah tempat kita meyakinkan diri bahwa kita perlu mengedepankan sisi mulia sebagai manusia. Bukan orang yang tahu itu. Kerajaan Bonendi, Goa, Teluk Pacoy, menuliskan dalam monumen yang dilakukan oleh 3 raja ini. Tahun 1575. Mereka bersama-sama menyatakan bahwa keperkasaan, kekuatan ada di Goa. Kepintaran, keahlian ada di Tanah Boni. Namun kemuliaan ada di Tanah Luwu. Pertanyaan sekarang, apakah kita sadar? Apakah masih bisa melekat itu? Jika tidak, maka hapuskan prasasti itu. Kosongkan prasasti itu. Tidak ada lagi kemuliaan. Jika itu tidak ada, berarti kemana orang Luwu? Tapi Andi, yang kedua yang seolah akan saya lakukan demi Tanah Luwu adalah sudah saya bicara dengan Ibu, sudah saya bicara dengan Pak Wali Kota, bahwa cita-cita saya akan membuat institut teknologi budaya di Lagaligo. Saya mohon dukungannya. Inilah nanti salah satu kerjasama kita dengan organisasi baru. Kalau menurut saya, pendidikan harus utama. Namun saya juga tidak tinggal diam. Saya sudah bicara kepada para bupati
dan wali kota agar mendukung saya agar cita-cita ini terlaksana. Saya sedang mendirikan, Ibu, Bapak Bupati, sekolah budaya. Karena tanpa sekolah ini kita gamang tentang budaya kita. Alhamdulillah, di Luwu Utara insya Allah dalam waktu dekat, Luwu Timur dalam waktu dekat, Kota Palopo yang nanti di istana sendiri, Kolaka, Morowali, seluruh tanah Luwu akan ada sekolah budaya yang menyangkut jiwa, menyangkut kelembutan batin manusia. Cabe Pak Gubernur, mohon izin nanti saya laporkan khusus mengenai sekolah-sekolah budaya. Dan insya Allah sekolah budaya ini akan meluas secara nasional. Karena forum keraton, forum silaturahmi keraton Nusantara, kebetulan saya sebagai koordinatornya, meminta diajarkan pula, didirikan pula sekolah budaya. Bapak Wali, insyaallah saya akan menghadap kepada Bapak untuk izin untuk di Makassar mendirikan sekolah. Hanya saya minta restunya, Pak. Nggak perlu duitnya karena banyak orang Luwu semua. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, dan ini sangat krusial, sangat menyakitkan hati bagi orang yang tidak paham. Saya Bendi, sebagai gubernur, di awal saya bilang, kita layak pengayomnya, Pak. Namun saya sebagai Datuk Luwu wajib melaksanakan amanah. Amanah sejarah. Saya dikatakan itu sulitnya, tidak ada sesuatu yang tapi lebih sulit lagi jika itu berhenti dalam perjuangan. Apa itu? Provinsi Tanah Luwu. Sampai kapanpun, selama saya jadi datu, pada segenap Wijatulu, provinsi bisa menjadi saudara-saudaraku seluruh Wijana Tanah Luwu. Organisasi akan kita bentuk, mudah-mudahan bisa menjadi pelopor, lokomotif bagi cita-cita. 2013 lalu, pertama begitu jadi Datuk Luwu, saya bicara sama KKLR, Pak Buhari, ayo Pak Buhari. Tentu tidak akan berhenti saya. Tadi pernah seorang tokoh Sulawesi Selatan bicara, kenapa kalau mau berpisah dengan Sulsel? Bagaimana kami orang Bone? Bagaimana kami orang Go? Bagaimana kami orang Sidendreng jika Luwu tidak ada? Dengan rendah hati saya katakan kepada beliau bahwa Sulawesi Selatan, Indonesia sekalipun tidak lebih dari 100 tahun. Tapi hubungan antara Bone, Goa, Luwu, Sidendreng sudah ribuan tahun. Tidak ada katakan antara ini pesan saya ke Wijatulu, siapapun yang ada di Jakarta,
ada dimanapun pernah hadir pula dari Sulawesi Tengah, dan sahabat saya Isra dari Papua. Tanamkan dalam diri Anda semua bahwa Anda harus punya visi yang sama, tujuan yang sama. Lupakan semua perbedaan yang ada dalam diri ini. Di tanah demi provinsi Tanah Lumbu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau saya keliru. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak disukai dengan keadaan saya hanya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.